Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat muslim dimanapun Anda berada gitu kan, pada video kali ini saya akan membagikan suatu kisah, yaitu di tahun lalu itu ketika saya mengikuti sholat taraweh di masjid di sebelah saya itu, ada ustadz yang dia membagikan tausiahnya setelah sebelum taraweh ya. Jadi setelah sholat isya sebelum taraweh itu kita rutin mengadakan tausiah gitu ya, seperti itu. Nah itu tadinya saya tidak berniat untuk men-share, cuman setelah saya pikir-pikir ini cerita ini bagus ya, bagus untuk diambilkan untuk diambil hikmahnya gitu ya, buat kita biar agar bisa kita ambil manfaatnya gitu kan. Jadi itu ada seorang ini kata Ustadz ini kisah nyata gitu ya. Kata Ustadz ini berdasarkan kisah nyata. Jadi ada seorang Ustadz itu berkunjung ke temannya, jadi temannya sakit gitu. Nah terus datang ke rumah sakit. Nah terus setelah ngobrol-ngobrol, nah ternyata di sebelahnya itu ada, di sebelah temannya Ustadz yang lagi dia kunjungi itu ada orang habis selesai operasi gitu kan. Nah kemudian karena dalam satu ruangan, nah Pak Ustadz ini sebagai silaturahmi ya gitu kan, masa satu ruangan nggak ngobrol, jadi dia iseng-iseng ngobrol gitu. Nah ternyata dari situlah cerita ini gitu kan berawal gitu. Jadi orang ini habis dioperasi gitu kan, habis dioperasi itu habis sekitar 70 juta gitu kan, seperti itu. Dan dia itu lagi ini kan, dia itu lagi ya mungkin dibilang sedih gembira, dibilang gembira sedih. Kenapa gitu? Karena ini sifatnya hutang gitu kan, hutang dan itu harus segera dibayarkan gitu kan. Jadi dia senang karena bisa operasi gitu kan, tapi sedih karena harus bayar gitu kan. Nah terus nah yang jadi perhatian Ustadz gitu kan, kok hari gini gitu kan, zaman sekarang dimana kesulitan ekonomi itu lagi tingginya gitu kan, demo harga sembako mahal gitu kan, tapi kok ini ada orang yang mau minjemin gitu kan, katanya minjem 70 juta gitu kan, dari mana? Nah terus dia cerita ini yang habis dioperasi gitu. Jadi ada pedagang sembako ya, tetangganya gitu, pedagang sembako itu dia bercita-cita ingin naik haji gitu, bercita-cita ingin naik haji. Nah kemudian itu secara tidak sengaja itu ketika bertemu di tengah jalan gitu kan ya, orang yang habis dioperasi, sebelum waktu itu belum dioperasi ya, dia baru cuman ibu, kata dokternya nih Bu, kalau misalnya penyakit ibu pengen sembuh ini harus segera dioperasi gitu kan, dioperasi. Nah terus dokternya langsung ngasih biaya operasinya segini. Jadi nah ini biaya operasinya sekitar 70 juta itu harus diberesin, kalau enggak ini tertunda gitu kan. Nah jadi dia bingung gitu kan, wah duit dari mana gitu kan, buat makan sehari aja susah, itu harus ngumpulin 70 juta. Nah terus ternyata ketika dia bengang-bengong di jalan gitu, nah tahu-tahu sampai di depan tetangganya yang pedagang sembako gitu kan. Nah ini pedagang sembako ini ngelihat gitu kan, ini kok tetangga saya kok mukanya kayak cemas itu, terus dipanggil, terus diajak ngobrol gitu kan. Nah terus karena diajak ngobrol, tadinya dia mau ngomong nggak enak gitu ya, cuman mau gimana, udah kepalang tanggung gitu kan. Dia coba pinjem sama saudaranya gitu, dia telepon saudaranya sebelumnya gitu, nggak ada yang ini. Terus teman-temannya yang dulu pernah dia tolongin gitu kan, sekarang dia pinjemin dengan alasan yang sebenarnya masuk akal gitu, ditodong 70 juta gitu kan ya, susah gitu. Mungkin kalau cuma 100-200 ribu ke 70 juta gitu kan, bagaimana gitu kan, apalagi harus segera gitu kan, dia nggak bisa gitu kan. Jadi pokoknya dia sudah berusaha ke berbagai sumber, nggak ada gitu. Ternyata begitu datang ke itu diceritakan gini. Nah terus yang ibu-ibu yang mau dioperasi ini, dia menduga ini tetangganya ini yang pedagang sembako paling sama gitu kan, nggak ada uang misalnya gitu kan, tapi dia coba-coba iseng gitu kan. Nah terus ditanya gitu kan sama yang tukang sembako ini, emang perlu berapa gitu kan, ya itu biayanya 70 juta gitu kan, 70 juta. Oh gitu ya, sebentar gitu kan. Nah terus saya ada tabungan gitu kan untuk biaya haji gitu kan. Nah tapi nanti saya tanya ke istri saya dulu gitu kan, kalau misalnya istri saya mengizinkan mungkin ibu bisa pinjem dulu gitu kan, buat bayar biaya rumah sakit, biaya operasi kan sebesar 70 juta gitu kan. Nah kebetulan di rekening saya masih ada 75 juta, jadi kalau nanti istri saya setuju gitu kan, nanti ibu bisa pinjamkan. Kalau masalah ganti itu gampang, masalah itu belakangan lah, yang penting ini harus segera ditangani karena ini kan masalah nyawa gitu kan. Kalau uang bisa dicari, kalau nyawa itu susah gantinya gitu ya. Jadi kemudian kira dia berunding sama sang istri. Nah kebetulan istrinya juga seseorang yang tingkat keikhlasannya tinggi gitu kan. Jadi dia akhirnya demi menolong tetangganya akhirnya merelakan gitu kan untuk dipinjamkan 70 juta kan. Nah dia rekening 70 juta, dikeruk semua itu 70 juta. Nah terus diberikan ke ibu gitu kan. Jadi
alasannya 70 juta itu untuk biaya operasi. Nah yang 5 juta itu untuk ya operasional dia selama di rumah sakit gitu kan. Setelah operasi kan pasti kan perlu biaya operasional gitu. Memang dapat ya istilahnya konsumsi dari itu, tapi kan kita takutnya ada yang kurang, jadi 75 dikosongin dikasih ke ibu itu gitu kan, ke ibu yang mau dioperasi ini. Wah itu senangnya luar biasa gitu kan, sampai dia bercucuran air mata gitu kan. Nggak susah sekali cari orang seperti itu kan. Nah singkat cerita akhirnya ibu ini menghadap ke dokter gitu kan, terus memberikan uang yang 70 juta untuk dioperasi gitu kan. Nah sang dokter juga kaget gitu kan, wah gile kok bisa gitu kan, tapi ya udah kebetulan kan akhirnya kan singkat cerita dioperasi. Nah setelah dioperasi gitu kan, ya itu tadi setelah dioperasi ketemu si ustadz ini gitu kan, seperti itu. Nah setelah lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba sang dokter itu datang berkunjung kan untuk ngecek gitu kan, lihat kondisinya kan, apa pengecekan rutin lah gitu kan, ngobrol-ngobrol gini gitu kan. Nah terus di situ setelah selesai gitu kan, dokter ini kemudian bertanya juga ya kepada ibu ini gitu kan, ibu mohon maaf saya lancang katanya gitu, kenapa boleh saya tahu gitu kan dari mana ibu mendapatkan uang 70 juta ini gitu kan. Karena kan hitungan dia gitu kan, dokter ini tahu kondisi ekonomi pasiennya gitu, jadi ngumpulin 70 juta kayaknya berat gitu. Ternyata kok hanya beberapa hari ya, mungkin nggak sampai 2 hari ya, itu kok bisa gitu kan. Nah, terus dia terangin, iya saya punya tetangga yang baik hati gini-gini, ceritakan 70 juta, oh begitu. Nah udah selesai gitu kan. Nah dokter cuma hanya gitu doang, ya udah selesai kan, nggak di situ tidak ada pembicaraan apa lagi gitu kan. Nah terus beberapa hari kemudian setelah dinyatakan bukan sembuh tapi dinyatakan sudah bisa pulang ke rumah, jadi dia berobat, bukan lagi berobat menginap, bukan rawat inap tapi rawat jalan, jadi berobat berjalan gitu ya, seperti itu. Nah sudah boleh dinyatakan pulang. Nah kemudian diantar langsung oleh sang dokter, wah gitu kan. Terus sambil diantar dokter ke perjalanan, dokter ini bertanya gitu kan kepada pasien gitu kan, kalau boleh saya tahu bisakah saya menemui pedagang sembako gitu kan yang katanya minjemin ibu 70 juta gitu kan. Oh bisa dok, kenapa enggak gitu, kebetulan. Nah, terus akhirnya sama tetangganya ini sama ibu yang dioperasi ini dia diantar menuju pedagang sembako. Nah terus pedagang sembako itu bingung gitu kan, oh ini ada mobil bagus mentereng gitu kan, datang gitu kan, ada apa gitu kan. Nah terus keluar pakaian yang seperti dokter gitu kan, dikaget lagi, wah ada dokter, tumben-tumbennya dokter sini gitu kan, ada apa gitu. Terus cerita gitu. Nah terus si dokter berkata gitu kan, ya kan, terus bertanya gitu, maaf bapak, apakah ini benar bapak. Terus dia ceritakan, nah intinya menanyakan benar minjemin duit 70 juta kepada ibu ini gitu kan. Nah ibunya ini sekalian dibawa gitu, karena kebetulan tetangganya deket ya. Oh ya benar dok, gini-gini gitu kan, oh seperti itu wah gitu kan. Nah di sini katanya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih gitu kan. Loh kaget gitu kan, itu yang yang di operasi siapa, yang terima kasih siapa gitu. Jadi dokternya mengucapkan terima kasih kepada pedagang sembako gini, itu karena tindakan bapak dan ibu telah membuka mata hati saya gitu kan. Karena ketika ibu ini membutuhkan biaya 70 juta gitu kan, saya tidak langsung mau mengoperasinya gitu, padahal kan ibu ini sangat memerlukan gitu kan, apalagi taruhan nyawa gitu. Tapi bapak ibu tanpa berpikir panjang mau membantunya, padahal bukan hanya tetangga ya, saudara bukan gitu kan. Terus apalagi yang lain, jadi cuman hanya sekedar tetangga. Terus itu begitu itu tabungan buat haji gitu kan, padahal kan itu kalau nanti dibayarkan tidak ada jaminan uang itu akan kembali gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau bapak ibu nggak keberatan gitu, ini kebetulan tahun ini gitu kan, itu kan ketika dari bulan Ramadan ke bulan haji itu kan sekitar berapa, 2 bulan ya gitu kan. Nah jadi saya itu ada tiket, saya juga tahun ini saya mau naik haji gitu, ada tiket 3 gitu kan. Nah terus karena satu hal, yang 2 orang ini mengundurkan diri gitu kan, jadi kalau bapak ibu nggak keberatan itu bapak ibu saya minta untuk jadi menemani saya gitu. Kebetulan saya juga perlu sopir ya, perlu sopir selama masih di Arab Saudi, dan perlu sopir dari sini ke bandara segala macam lah gitu kan. Jadi kalau bapak ibu nggak keberatan jadi sopir saya gitu kan, dan juga menemani saya di Arab Saudi gitu kan. Ya sebenarnya ini secara halus dia ingin mengajak bapak ibu ini yang pedagang sembako naik haji gitulah, kira-kira gitu ya,
seperti itu ya. Wah, mendengar seperti itu betapa terharunya gitu kan, pedagang sembako ini gitu kan, nggak pernah di luar dugaan mereka gitu Bu, mereka akan diajak atau bisa naik haji. Bahkan uang 70 juta itu rencananya tuh naik hajinya cuma satu kali ya, itu kalau nggak suaminya dulu atau istrinya dulu, ternyata diajak dua-duanya, berarti kan bisa sekalian dua kali naik haji gitu kan, dan nggak perlu daftar tunggu karena sudah disediakan tiketnya gitu oleh sang dokter gitu kan. Jadi dia wah mengucapkan terima kasih banyak gitu kan, jadi karena udah ini gitu. Dan si sang pasien yang dipinjamkan uang 70 juta dia tidak perlu membayar lagi gitu, karena kan itu uang untuk naik haji, sedangkan dia sudah dihajikan oleh sang dokter. Jadi ya mereka semua senang gitu, dokternya senang gitu karena bisa bantu orang, sang pasien yang dioperasi juga senang, nggak perlu bayarin. Terus pedagang sembako juga senang 2 kali lipat karena dengan meminjamkan 70 juta dia tidak hanya naik haji satu orang tapi 2 orang gitu kan, jadi senangnya luar biasa gitu kan. Dan setelah selesai naik haji gitu kan, kemudian setelah pulang naik haji ya gitu, ternyata ini sang dokter ini gitu kan, itu apa istilahnya, dia kebanjiran order gitu kan. Jadi proyek-proyek yang dulu sebelum naik haji itu dia bikin kepada teman-teman sama bisnisnya, kepada pihak rumah sakit segala macam, itu nggak pernah goal gitu kan. Berapa kali dia ngajukan proyek, berapa kali ngajukan tender, ditolak terus gitu kan. Tapi ketika selesai dari haji itu banyak kebanjiran order gitu, yang dulu ditolak itu diterima gitu. Terus bahkan minta diajak proyek-proyek baru gitu kan, yang nilainya fantastis gitu kan. Nah, itu seperti itu. Wah, jadi sang dokter pun senang luar biasa gitu kan. Akhirnya dia di situ makin rajin beribadah dan makin rajin bersedekah seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya gitu, bahwa dengan bersedekah kita nggak akan miskin. Nggak ada sejarahnya orang gara-gara sedekah apalagi sampai 70 juta dikali 2 ya, wah itu jadi miskin gitu, nggak ada ya. Yang ada itu Allah akan menggantinya gitu kan dengan yang lebih baik, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 245 yang sebelumnya pernah saya sebut ya gitu, bahwa barang siapa meminjamkan atau mengutangi Allah itu dengan suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak gitu kan, seperti itu ya. Dan jangan khawatir, janji Allah itu pasti ya, Allah tidak pernah mengingkari janjinya gitu kan. Hanya iblis yang tidak pernah menepati janji, tapi kalau pasti menepati janji, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ini gitu, dan jangan khawatir untuk bersedekah, jangan takut miskin dengan sedekah gitu. Justru dengan bersedekah itu seperti video saya sebelumnya, membuat kita panjang umur, panjang rezeki lancar gitu. Seperti itu ya. Itu terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika menurut sahabat ini bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-temannya gitu kan. Dan jika menurut sahabat ini bagus, silakan di like. Terus bagi yang belum bergabung, silakan bergabung dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan informasi, sahabat muslim bisa tahu lebih dulu daripada yang lainnya gitu kan. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.